Halo everyone, perkenalkan di sini saya Kayla. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori gangguan psikologis dan apa saja sih gangguan psikologis itu, penyebabnya itu apa, gejala-gejalanya itu seperti apa, dan banyak juga beberapa teori psikologis itu tentang gangguan mood pada manusia seperti fobia, panic disorder, bipolar, PTSD, OCD, dan juga insomnia. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan tentang fobia. Pasti dari kalian juga sudah banyak yang tahu ya fobia itu apa dan gejalanya itu seperti apa. Dan di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya. Jadi fobia itu adalah di mana seseorang itu memiliki rasa takut berlebihan terhadap sesuatu yang biasanya itu tidak membahayakan dan biasanya itu gangguan ketakutan tersebut itu timbul saat seseorang itu menghadapi situasi tertentu, misalnya contohnya itu seperti seseorang itu memiliki fobia pada suatu tempat ketinggian atau juga mereka tuh memiliki fobia takut kepada hewan seperti anjing atau juga pada benda tertentu dan rasa takut mereka itu sangat besar yang membuat, mereka itu gemetar tapi, ketakutan tersebut tidak membahayakan diri mereka sendiri. Dan yang kedua itu panic disorder. Apa sih itu panic disorder? Jadi panic disorder atau yang biasa kita sebut dengan gangguan panik adalah kondisi yang dimana seseorang itu ditandai dengan gangguan panik atau kecemasan yang berlebihan. Jadi dengan secara tiba-tiba gitu. Jadi seseorang itu merasakan gangguan panik itu secara tiba-tiba tanpa ada penyebabnya. Dan gangguan tersebut tuh bisa berulang kali penyebabnya dan yang seperti saya bilang tadi tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tersebut. Dan biasanya tuh gangguan panik itu rata-rata itu sering tuh dialami oleh wanita daripada laki-laki. Dan pada umumnya itu kondisinya itu terjadi pada orang yang baru saja menginjak usia dewasa atau remaja. Biasanya itu faktor yang membuat seseorang itu, bisa panik secara berlebihan dan secara tiba-tiba itu, dia itu sedang mengalami dalam tekanan atau bisa kita sebut stres. Jadi, jika seseorang itu, stres dan stresnya itu ditahan oleh dia dan tidak dikeluarkan, itu bisa menyebabkan seseorang itu gangguan panik atau panik tiba-tiba tanpa ada alasan. Dan yang ketiga itu bipolar. Sudah pasti kalian juga sudah tahu apa itu bipolar dan pasti dari kalian itu menyebut bipolar itu rata-rata itu hampir sama persis dengan depresi. Jadi, gangguan bipolar itu adalah salah satu gangguan mental yang dimana gangguan tersebut itu ditandain dengan perubahan drastis seseorang pada suasana hati. Biasanya itu gangguannya itu, bisa sangat gembira atau juga tiba-tiba merubah jadi sangat sedih. Jadi dalam satu waktu dia merasa gembira, tetapi selang beberapa waktu dengan secara tiba-tiba itu dia merasa sedih, padahal tidak ada alasan khusus untuk membuat, perubahan tersebut berubah dengan sangat cepat gitu. Dan yang keempat itu ada PTSD. Apa sih itu PTSD? Jadi PTSD itu kepanjangan dari Post Traumatic Stress and Disorder atau yang biasa kita sebut itu dengan gangguan stres pasca trauma. Jadi gangguan tersebut itu bisa kita sebut dengan gangguan mental yang dimana gangguan tersebut itu muncul setelah seseorang itu mengalami peristiwa yang bersifat traumatis atau sangat tidak menyenangkan bagi diri mereka. Jadi mereka tuh memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dan gangguan tersebut itu bisa muncul secara tiba-tiba saat seseorang itu mengalami hal yang serupa atau melihat hal yang serupa. Jadi saat dia melihat hal yang serupa yang pernah dia alami di waktu-waktu sebelumnya itu yang membuat, gangguan tersebut tuh muncul. Dan selanjutnya itu ada OCD. Apa sih OCD? Pasti kalian juga sudah banyak yang tahu ya apa itu OCD karena beberapa public figure juga ada yang mengalami OCD. Jadi OCD itu bisa kita sebut dengan obsessive compulsive disorder yang dimana gangguan gangguan mental tersebut
itu bisa disebut dengan gangguan mental ya teman-teman, karena gangguan mental tersebut itu mendorong seseorang atau si penderita OCD tersebut itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu secara berulang-ulang. Yang dimana tindakan yang dia lakukan itu supaya mengurangi kecemasan dalam pikiran mereka. Jadi kayak contohnya itu seseorang yang mengidap OCD itu lupa akan mematikan kompor mereka. Lupa akan mematikan kompor mereka, namun kompor tersebut tuh sudah keadaan mati. Dan si penderita tersebut tuh mengecek berulang kali apakah sudah dimatikan, apa belum ya. Namun agar si pemikiran dan pikirannya itu stabil dan mengurangi kecemasan itu, akhirnya dia bolak-balik untuk memeriksa apakah kompor tersebut sudah keadaan mati atau belum, dan itu tuh berulang-ulang kali, tidak hanya satu atau dua kali. Dan selanjutnya di sini ada insomnia. Pasti dari kalian itu banyak sekali ya yang bisa dikategorikan kalian adalah seseorang yang insomnia. Jadi insomnia itu secara detailnya itu apa sih? Insomnia itu adalah gangguan yang dimana seseorang itu sulit tertidur atau tidak cukup tidur meski seseorang itu terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Jadi bisa dikatakan insomnia itu saat seseorang itu memiliki waktu cukup untuk tidur, namun dia itu tidak melakukannya. Jadi contohnya itu seseorang yang seharusnya itu jam 9 malam itu sudah tertidur, namun dia sibuk dengan bermain ponsel yang mengakibatkan dia tidur itu di jam 2 malam. Yang seharusnya di mana waktu atau jam tersebut tuh ia gunakan untuk tertidur, namun dia tidak melakukannya. Jadi itu bisa kita sebut dengan gangguan atau insomnia. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teori-teori gangguan psikologis menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari Bapak Alfred Adler, yang dimana Alfred Adler ini menjelaskan teori tersebut itu menekankan motivasi individu untuk selalu menjadi sukses yang terbaik. Dan yang kedua itu ada Harry Stack Sullivan, di mana Bapak Harry Stack ini menekankan kepribadian dalam gangguan psikologis itu, yang dimana dari 3 aspek, yaitu stabil, dinamis, dan juga kebutuhan, sistem diri, dan juga personifikasi. Yang dimana kata Bapak Harry Stack itu, gangguan psikologis itu semuanya berkembang dari interaksi seseorang itu dengan orang lain, dan dari bagaimana kita mengatasi dorongan fisiologis dan sosial kita. Jadi bisa dibilang itu bagaimana kita memposisikan diri kita untuk mengatasi dorongan-dorongan tersebut dari sosial kita. Dan selanjutnya ada dari Eric Fromm, yang dimana Eric Fromm ini lebih memfokuskan pada alam bawah sadar, yang dimana kebutuhan biologis. Freud menyatakan bahwa karakter manusia itu sangat ditentukan pada aspek biologisnya. Jadi saat dia masih beranjak masih kecil. Selanjutnya ada dari Karen Horney, yang dimana Karen Horney ini mengatakan bahwa kepribadian manusia itu dipengaruhi utamanya itu oleh masa awal kehidupan, yaitu masa anak-anak. Dan yang terakhir itu ada dari Bapak Sigmund Freud, yang dimana Bapak Sigmund Freud ini menekankan di mana peran ketidaksadaran itu dalam memahami perilaku dan kepribadian manusia. Jadi segitu aja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin kurang pas saya ucapkan, atau masih ada banyak kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan namun saya ucapkan. Semoga penjelasan saya tentang gangguan psikologis ini akan membantu kalian untuk memahami apa saja gangguan mental tersebut, bagaimana, dan gangguan mental psikologis itu apa saja. Terima kasih dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.